Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para teman-teman, di sini bersama saya Ahmad Yusuf Hidayat. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam NIM 22133013 dari kelas D semester 5 Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah para teman-teman, di sini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya yang sudah ada di samping saya, yaitu Kang Rizky Syahriar Ramadan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, saya ingin bertanya-tanya dulu kepada narasumber saya. Baik Kang Rizky, untuk kali ini apa saja kesibukannya? Alhamdulillah, saya barusan pulang dari takziah, ya, saudara kerabat ya, di jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya. Ya, jadi teman-teman, Kang Rizky ini memegang program studi pendidikan bahasa Arab. Kalau boleh tahu itu di fakultas apa, Kang? Untuk prodi pendidikan bahasa Arab itu ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik teman-teman, tidak berlama-lama, saksikan keseruannya. Kita akan mulai materi pada kali ini, yaitu tentang strategi dakwah di era digital. Baik Kak Rizky, saya mohon bertanya. Tidak banyak yang saya tanyakan, hanya 4 poin. Yang pertama, apa pendapat Kang Rizky tentang dakwah digital di zaman sekarang? Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya, mohon izin saya menjawab dari pertanyaan tersebut ya, mengenai dakwah di era digital, tepatnya di zaman sekarang memang disebut era 5.0, di mana ini justru itu menjadi jalan kemudahan bagi para pengidam, ya, para pemain lah digital, para pemain media sosial, yang dimana ini bisa menjadi jalan dakwah, jalan termudah, karena memang ini yang banyak sekali orang pakai, sehingga kita bisa belajar untuk berdakwah, ya, walaupun tidak panjang-panjang atau singkat lah, sehingga itu bisa menjadi motivasi teman-teman gitu di dalam bermain media sosial. Tentu ini menjadi jalan kemudahan menurut saya. Ya, baik Kak Rizky. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tantangan utama yang akan dihadapi dalam menyampaikan dakwah tersebut? Mengenai tantangan, tentu di dalam media sosial, ya, kita kalau memang nanti kita terjun berdakwah di media sosial, tentu harus ada aja tantangan, ya, seperti memang harus berhati-hatilah di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan sesuatu, karena khawatir ada yang salah sedikit dari penyampaian kita, mungkin ya, tidak kaget bila mana ada netizen atau warga sosial media yang memang langsung menembak itu melalui komentar atau melalui komentar lah dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi tantangan, ya. Jadi memang harus bisa berhati-hati dan bisa mengetahui lah. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih strategi Kang Rizky nih ketika ingin menjalankan dakwah digital ini supaya tetap berjalan gitu? Mengenai dakwah digital, yang dimana bagaimana supaya dakwah kita ini bisa orang tertarik dengan dakwah kita, ketika memang apa disebutnya FYP, ada saudara kita bisa tertarik ketika kita melihat dakwah di media sosial. Mungkin pertama dari durasi waktu, bagaimana kita bisa memosting dengan durasi waktu yang tidak panjang, karena Gen Z ya, mereka tidak semua orang suka dakwah. Kebanyakan orang apalagi di TikTok itu lebih suka konten-konten yang memang ya seperti itulah, ya, dalam tanda kutip banyak sekali, sedangkan dakwah itu sedikit orang yang minat. Jadi paling tidak untuk pemula mungkin dari durasi bisa lebih diperhatikan. Dan yang kedua, mengenai materi dakwah pun tidak melulu tentang agama, artinya bisa tentang
maslahat sosial atau bermuamalah lah gitu tuh, atau nilai-nilai atau poin-poin yang memang mengarahnya kepada para pemuda gitu tuh, yang bertujuan kepada para pemuda bagaimana supaya mereka bisa termotivasi, atau quotes singkat yang bisa dijadikan rujukan atau bahan gitu tuh. Jadi pertama tadi durasi, yang kedua ya bahan penyampaian yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pemuda di zaman sekarang. Ya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa sih harapan Kang Rizky nih dari dakwah digital pada generasi zaman sekarang? Kan sudah banyak yang kita ketahui bahwasannya zaman sekarang ini ya seperti itulah. Jadi mungkin harapan Kang Rizky ini apa gitu? Baik. Harapan kami di dalam bermain media sosial, ya kami harap dakwah singkat, motivasi singkat atau quotes singkat itu tidak hilang, tidak pupus. Artinya ketika kami bermain media sosial, ya paling tidak kita masih bisa melihatlah poin-poin dakwah atau video-video singkat dakwah itu yang bisa kita tonton. Jadi tidak sampai hilang ya, sehingga karena melihat memang betul ya media di zaman sekarang itu bisa dikatakan jauh lah dengan hal-hal demikian ya, lebih banyak diisi oleh konten-konten yang memang kurang bermanfaat ya, konten-konten yang memang kurang mengedukasi gitu tuh, penonton, mengedukasi para pemuda. Karena melihat usia pun tidak semuanya mereka yang bermain media sosial itu sudah dewasa, bahkan anak-anak pun mereka sudah bermain media sosial. Jadi harapan kami itu ya, bagaimana media sosial yang memang kita jumpai, kita pakai, kita tatap tiap hari itu berisi tidak lepas dari konten-konten edukasi atau video-video dakwah singkat. Ya baik para teman-teman, mungkin itu saja ya pertemuan dari kita. Terima kasih kepada Kang Rizky sebagai narasumber saya. Pada video kali ini bukan hanya sebatas tugas yang ingin saya kerjakan, akan tetapi ini juga menjadi motivasi dan saran bagi para pemuda-pemuda dan generasi zaman sekarang. Baiklah, sampai bertemu di lain waktu. Saya Ahmad Yusuf Hidayat, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.